TV Sunnah. Berbagi sedekah, menebar hidayah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak sekali limpahan nikmat sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam perjumpaan yang mulia ini insyaallah taala. Insyaallah taala pada perjumpaan kali ini kita akan membahas mengenai definisi dan pembagian makhariju al-huruf, yang dimana pada perjumpaan yang lalu kita telah membahas mengenai hal-hal yang harus diketahui oleh kita sebelum kita mengenal makharijul huruf beserta harakat. Adapun saat ini kita akan membahas mengenai definisi dan pembagiannya. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu difahami bersama bahwa pada perjumpaan yang lalu kita telah membahas mengenai jumlah huruf hijaiyah. Yang dikatakan bahwa jumlah huruf hijaiyah disebutkan wa iddatul hurufi lil hijai 29 harfan bil amtirai. Bahwasanya huruf hijaiyah itu berjumlah 29 huruf. Ya, 29 huruf. Nah, ketika kita akan membahas mengenai pembagian dan definisinya, maka disinilah pada perjumpaan kali ini yang kita akan bahas kali ini. Perlu diperhatikan pemirsa, definisi makharijul huruf. Makharijul huruf, ya, di dalamnya terdapat dua kata, yaitu yang pertama makharij dan yang kedua adalah al-huruf. Makharij adalah jama' dari kata makhraj, dan makhraj ini kata para ulama adalah mahal khuruj atau maudhi'ul khuruj, yaitu tempat keluarnya sesuatu. Apa itu sesuatu di sini? Disebutkan adalah huruf, yaitu huruf-huruf hijaiyah. Artinya makharijul huruf bermakna adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Sehingga dalam pembahasan kali ini jelas bahwa kita akan membahas bagaimana kita mengucapkan huruf dengan betul. Bagaimana kita akan membaca, melafazkan suatu huruf dengan benar sesuai dengan tempatnya. Nah, maka oleh sebab itulah pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bersama bahwa sebelum kita akan membagi mengenai makharijul huruf, makharijul huruf, huruf di sini itu terdapat dua bagian yang harus kita perhatikan makhrajnya. Yang pertama adalah disebutkan makhraj yang muhaqqaq. Ya, makhraj yang muhaqqaq. Kemudian yang kedua adalah makhraj yang muqaddar. Tadi disebutkan bahwa makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya suatu huruf. Dan ketika huruf ini terucapkan, ternyata ada dua bagian yang harus kita ketahui, yaitu ada yang muhaqqaq. Muhaqqaq itu artinya adalah sandarannya, tempat keluarnya itu jelas. Seperti contohnya, misalkan saya contohkan huruf ba. Ketika kita mengucapkan apa atau melafazkan huruf ba dan disukunkan huruf ba tersebut serta wa adghil alaihi hamzatul wasli, kemudian masukkan sebelum huruf ba sukun itu, yaitu apa? Hamzah. Ya, hamzah yang berharokat maftuh, itu fathah. Lihatlah ketika ba terucap dan di mana dia berakhir pada pengucapannya. Contohnya
maka jelas makhrajnya berada di kedua bibir. Inilah cara kita mengetahui makhraj itu sandarannya di mana. Inilah disebut dengan makhraj yang muhaqqaq, yaitu sandarannya yang jelas. Jadi makhraj muhaqqaq adalah huruf yang dia itu sandaran atau tempat keluarnya jelas. Ya, adapun muqaddar khilaf. Sebaliknya, muqaddar itu adalah tempat mengeluarkan suatu huruf yang tempat tersebut adalah tidak jelas, artinya masih diambang-ambang. Nah, maka dengan dua inilah kita akan membagi mengenai makharijul huruf, di mana disebutkan bahwa memang huruf hijaiyah yang berjumlah 29, ketika kita akan membahas huruf-huruf tersebut sesuai dengan tempat keluarnya, memang terdapat huruf yang mungkin dari bentuknya berbeda, akan tetapi hakikatnya huruf tersebut mungkin sama dari segi pengucapan atau tempatnya. Atau mungkin ada huruf yang dia itu, ya, menurut kita itu berbeda dari segi sifat, namun ternyata makhrajnya itu sama. Maka oleh sebab itulah pentingnya kita mempelajari makhariju al-huruf. Makanya para ulama mengatakan bahwa di antara faidah mempelajari makharijul huruf adalah yatamayyiz, ya, fayatamayyazu an ghairih. Kita bisa membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Ini faidahnya. Artinya adalah huruf memiliki tempat-tempat yang mungkin di antara satu dengan yang lainnya berbeda tempat. Makanya dikatakan bahwa makhariju al-huruf itu terdapat perbedaan, ya, pendapat akan jumlahnya. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 29 huruf hijaiyah, ketika kita membahas tempat-tempat keluarnya mereka itu, maka di sini terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Dan telah ditegaskan dan dijelaskan oleh Syekh Uthman Sulaiman Murad rahimahullahu taala dalam karangannya yaitu Manzuma As-Salsabil Asy-Syafi. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan ikhtalafa al-qurra'u fil makhariji ala madhahibin thalathatin taji, bahwasanya ikhtalafa al-qurra'u fil makhariji, para ulama qiraat mereka ikhtalafa, berbeda pendapat mengenai jumlah makhariju al-huruf, jumlah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Di mana di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah ada 3 pendapat ala madzhabin thalathatin taji. Ada 3 pendapat yang mesti kita ketahui. Beliau mengatakan fahiya inda Qutrubin, ya, 14. Beliau mengatakan bahwasanya pendapat Imam Qutrub mengatakan bahwa jumlah makharijul huruf itu ada 14. Arba itu 4, asyar itu 10. 4 tambah 10 menjadi 14. Menurut pandangan Imam Qutrub, beliau mengatakan jumlah makhariju al-huruf berjumlah 14. Wa inda Sibawaihi 16. Dan menurut pendapatnya Imam Sibawaihi ini ahli nahwu, beliau berpendapat bahwa jumlah huruf makhariju al-huruf itu ada 16. Ada berapa? 6, 10, sehingga ada berapa? 16 makharij. Wa madhhabul Khalil wa Ibnil Jazari qaddaraha bi 17. Nah, adapun pendapatnya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan juga Imam Ibnul Jazari qaddaraha, keduanya berpendapat bi 17, berpendapat bahwa jumlah makhariju al-huruf ada 17 tempat. Sehingga di sini dari penggalan manzumah yang disebutkan dalam karangan Syekh Uthman Sulaiman Murad, beliau mengatakan bahwa pendapat yang ada mengenai jumlah makhariju al-huruf itu ada 3 macam. Yang pertama disebutkan pendapatnya Imam Qutrub, yang beliau berpendapat jumlah makhariju al-huruf itu ada 14. Dan yang kedua adalah pendapatnya Imam Sibawaihi. Imam Sibawaihi ini adalah ahli nahwu, dan beliau juga merupakan murid dari Imam Ahmad Al-Farahidi. Artinya adalah Imam Sibawaihi sebagai murid, Imam Ahmad sebagai guru,
Ini keduanya berbeda pendapat. Di mana Imam Sibawai mengatakan jumlah makharijul huruf 16. Adapun gurunya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi berpendapat 17 sebagaimana pendapatnya Imam Jazari. Dan lihat pada bait berikutnya yang dikatakan oleh Syekh Uthman Sulaiman Murad, beliau mengatakan wahiyya jara alaihi al-ana mu'zamu man yujawwidul Qur'ana. Beliau mengatakan bahwa jumlah makharij yang 17 itu, yaitu pendapatnya Imam Jazari dan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, itu adalah pendapat yang sekarang banyak dipakai. Pemirsa yang semoga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat pendapat yang berbeda tadi dari 3 pendapat yang ada, Syekh Uthman Sulaiman Murad rahimahullah taala beliau menegaskan pada bait yang terakhir tadi yang saya sebutkan bahwa kebanyakan sekarang ini mu'adzamu man yujawwidul Qur'ana jara 'alal ana. Banyak yang mereka berpendapat bahwa jumlah makharijul huruf ada 17 tempat. Dan memang untuk saat ini banyak yang mengambil pendapatnya yang mengatakan 17 tempat. Di antaranya adalah Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Kita nggak asing dengan Manzumah Al-Jazariyah. Kita tidak asing dengan istilah Manzumah atau Matan Jazariyah, yang di dalamnya menjelaskan bab makhariju al-huruf, yang di dalamnya menjelaskan bahwa makhariju al-huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah itu berjumlah 17 tempat. Artinya dari 17 tempat itu untuk 29 huruf hijaiyah. Yang artinya adalah mungkin ada di antara 2 dan 3 huruf hijaiyah ini cara pengucapan tempatnya itu sama, satu tempat. Ya, karena kalau memang memiliki setiap huruf hijaiyah memiliki makhraj atau pengucapan yang memiliki masing-masing, otomatis berjumlah 29 harusnya. Ya, akan tapi disebutkan 17 makharijul huruf, yang artinya ada satu tempat di dalamnya dimiliki 3 atau 2 huruf. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita pahami bersama. Artinya adalah betullah sebagaimana perkataan Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala, beliau mengatakan awwalu ma yajibu ala muridi itqani qiraatil Quran, bahwa hal utama yang harus diperhatikan bagi qari, bagi orang yang membaca Al-Quran adalah itqani qiraatil Quran. Hendaklah dia mengitqankan, membaikkan, membaguskan bacaan Qurannya. Yaitu apa? Makhariju al-huruf. Bagaimana cara kita mengucapkan huruf itu dengan benar dan sesuai dengan tempatnya. Ya. Karena mengapa pentingnya faedah mempelajari ini? Karena salah satunya adalah kalau kita tidak fokus atau tidak mempelajari bab masalah hal ini akan merubah makna secara tidak langsung. Seperti contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu artinya apa? Segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, sang penguasa alam. Allah Subhanahu wa taala sang penguasa alam. Akan tapi kita sering mendengar ada beberapa di antara saudara kita yang mereka membaca biharfil hamzah, dengan huruf hamzah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang bermakna apa? Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, sang maha penyakit. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Inilah pentingnya kita mempelajari makhariju al-huruf. Pun di antara kesalahan yang sering terjadi ketika pengucapannya salah adalah ketika khatib berkhutbah. Kita sering mendengar mereka mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Artinya adalah kami memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap keburukan kejelekan diri-diri kami. Artinya adalah kita memohon kepada Allah agar dijauhkan kejelekan pada diri kami, pada diri kita. Akan tapi di antara mereka yang mengatakan wa na'udzubillahi min sururi anfusina, kami memohon kepada Allah agar dihindarkan kebahagiaan dalam diri kami. Bayangkan, harusnya yang kita hindarkan adalah keburukan, akan tapi dia mengatakan surur, yang artinya sebuah kebahagiaan yang justru kita inginkan itu adalah sebuah kebahagiaan. Inilah artinya adalah satu huruf salah dalam pengucapan akan berakibat fatal pada makna. Inilah mengapa pentingnya kita untuk mempelajari makhariju
al-huruf. Maka pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan teruslah kita untuk mempelajari dan memperbaiki bacaan kita agar bacaan yang kita miliki adalah sebaik-baik bacaan. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Al-Quran turun kepada Nabi SAW dengan bacaan yang asli, yang di dalamnya terdapat keaslian baik itu dari hukum tajwidnya. Maka kita sebagai umatnya harus mengikuti jejak beliau SAW, yaitu apa? Membaca dengan sebaik-baik bacaan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. Terima kasih Anda masih bersama kami keluarga Muslim ya. Anda masih menyimak program acara keluarga mengaji ya. Kita sudah memasuki sesi pertama ya, dan kita akan masuki sesi kedua. Sesi kedua nih keluarga Muslim, Ustaz akan membacakan ya dari surat Al-Fatihah Ustaz ya. Iya, insyaallah. Malam hari ini untuk malam hari ini mau masuki ayat ke berapa Ustaz dari surat Al-Fatihah? 2 sampai 4 insyaallah. 2 sampai 4 ya. Iya. Ya, pemirsa dan juga pendengar Radio Kita TV, kita akan langsung saja ya. Ustaz akan membacakan dari ayat kedua hingga ayat keempat. Tafadhol Ustaz untuk melanjutkan dari pembahasannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berjumpa kembali pada sesi kedua ini, di mana pada sesi ini kita akan tatbiq, ya, akan mempraktekkan. Karena hakikatnya ilmu tajwid ini ya janibu tatbiqi 90 wa fi 100. Dikatakan oleh salah seorang syekh bahwa mempelajari tajwid hakikatnya di dalamnya banyak sekali praktek. Dan dikatakan dari 100% praktek itu 90%. Maka oleh sebab itu pada sesi ini kita akan mentahsinkan ya, dan masih pada surat yang sama, yaitu di suratul Fatihah, yaitu di surah Al-Fatihah, tepatnya wasalna, dan kita sudah sampai pada ayat yang pertama pada perjumpaan yang lalu. Dan saat ini pertemuan kali ini kita akan membaca atau menjelaskan kesalahan yang ada pada ayat 2 hingga 4 insyaallah ta'ala. Mohon diperhatikan pemirsa, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan bacakan ayat 2 hingga 4 terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kenapa saya membahas kesalahan ini? Yang semoga dengan kita mengetahuinya, kita bisa menjauhinya, bisa meninggalkan kesalahan tersebut ya, sehingga itu yang harus kita perhatikan. Kesalahan yang sering terjadi adalah seringkali memantulkan, ada orang yang memantulkan al-qamariyah di sini ya, yaitu di alnya. Alhamdu. Ingat, huruf lam ini tidak memiliki sifat qalqalah atau sifat yang memantul. Akan tetapi lam ini memiliki sifat yang disebut dengan sifat at-tawassut atau sifatul bainiyah, sifat yang mengalir akan tetapi tidak terlalu lama ya, sehingga dibaca alhamdu, diberikan jeda, akan tapi jedanya tidak terlalu lama, alhamdu, sehingga merupakan kesalahan jika membacanya dengan memantulkan alhamdu. Bahkan alhamdulillah, lamnya tidak jelas, padahal dia memiliki sifat yaitu at-tawassut, yaitu yang mengalir, yang tidak terlalu lama. Kemudian kesalahan yang selanjutnya adalah, biasa ini terjadi, enggak semuanya ya,
khususnya ini biasanya terjadi pada orang Jawa, walaupun tidak semuanya ya. Biasa orang kita itu, saya sendiri orang Jawa, medok biasanya ya, sehingga jangan sampai membaca da itu alhamdu, ya alhamdu, tidak seperti itu. Kita membaca Al-Quran itu bilhunil Arab, dengan lahjanya, cara bacanya orang Arab. Maka dijelaskan dal, alhamdu, du, ya, jangan alhamdu. Ini medok ya kalau bahasa kitanya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Kemudian yang harus diperhatikan berikutnya adalah pada huruf ain di kalimat al-alamin. Sebagaimana pada pembahasan sesi yang pertama, jangan sampai kita merubah ain di situ menjadi hamzah yang akan berakibat makna yang berbeda. Al-alamin, Rabbil alamin artinya adalah Allah itu ya penguasa alam. Dan jika kita membaca dengan al-alamin, Rabbil alamin, artinya Allah itu ya maha penyakit, berpenyakit. Nah, ini na'udzubillah. Jadi hati-hati mengucapkan ain. Rabbil alamin, al-alamin. Jadi jangan sampai merubah menjadi hamzah. Begitupun ain ini nanti kita akan bahas, cuman ini sedikit bocoran bahwa huruf ain ini keluarnya atau makhrajnya, cara pengucapannya itu disebutkan min wasatil halqi. Ya, huruf ain itu keluar dari tengah tenggorokan. Ya, tengah tenggorokan, sehingga tidak ada unsur hidung. Nah, yang sering saya jumpai ini ya, itu membaca ainnya masih ada unsur hidung. Jadi dibaca a. Kalau misalkan ketika pemirsa ya mungkin mempraktekannya di rumah sana atau dimanapun berada, jika memencet hidung ya, mengucapkan ain dan di hidung itu masih ada mindeng ya atau getaran, berarti itu masih salah. Karena ain itu tidak keluar dari hidung, melainkan dari tengah tenggorokan. Nah, inilah, maka jangan sampai dibaca Rabbil alamin, alamin. Tidak, yang betul Rabbil alamin, alamin. Inilah yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Kemudian pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan pada hukum mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun ini adalah ketika mad tabi'i yang berakhir waqaf, yang setelahnya ada huruf yang disukunkan. Contohnya al-alami, mi di situ kan mad tabi'i. Akan tapi ada nun di ujung, yang nun tersebut itu sukun menjadi mati dan dalam kondisi waqaf berhenti. Ini disebut mad arid lisukun. Maka jika kondisinya seperti itu, di akhirnya nun atau mim, jelaskan sifat gunnahnya. Walaupun gunnah tersebut di huruf nun dan mim tersebut tidak sempurna, tetap kita memberikan sifat gunnah yang ada padanya, sehingga dibaca al-alamin. Jangan sampai dibaca al-alamin, nunnya tidak jelas. Maka oleh sebab itu jelaskan makhraj dan sifat nun. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Kemudian di ayat yang kedua adalah ar-rahmanir rahim. Perhatikan pada ra yang bertasydid. Ini sempat ditegaskan, bahkan dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya. Beliau menjelaskan wa akhfi takriran idza tushaddadu. Hati-hati ketika ada huruf ra yang dia terdapat tasydid padanya. Apakah hati-hatiannya? Adalah masalah takrir, masalah getaran. Jadi jangan sampai ra di situ berlebihan dalam getaran. Jangan sampai dibaca ar-rahmanir rahim.
Ini berlebihan. Tidak boleh seperti itu. Karena ra ketika tasydid sudah ada kaidahnya sendiri, sudah ada bacaannya sendiri. Ya, yaitu apa? Ra di sini bertasydid dan dia memiliki sifat tawassut. Tawassut itu mengalir ya, sehingga alirkan ra tersebut tidak terlalu lama. Gunanya adalah agar getaran ra tersebut jelas. Mungkin kita bisa istilahkan dengan 2 getaran. Ar-Rahmanir Rahim. Dilatih. Ya, ra dilatih huruf ra. Memang huruf ra ini fokus pada getaran. Bahkan ya saya ingat sebuah kisah dari di antara syekh, yaitu Syekh Abdullah Ali Basfar hafizahullah. Beliau bahkan dikatakan mempelajari huruf ra itu takriban 5 atau 4 sanawat. 4 atau sampai 5 tahun lamanya mempelajari huruf ra. Ini artinya adalah butuh memang usaha, ikhtiar. Ya, bagaimana bisa kita ingin menguasai sebuah ilmu dengan instan. Mie instan saja kadang kita buka terlebih dahulu, kita masak, padahal tulisannya mie instan. Nah, terlebih mempelajari tahsin Al-Quran, kita butuh proses. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Dilatih getarannya. Jadi jangan sampai ra ini berlebihan dalam getaran. Pun jangan juga tidak ada getaran sama sekali. Nah, ini kadang orang yang baru belajar ini biasanya semangat sehingga ra-nya ini getarannya sama sekali tidak ada. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Mengapa terjadi? Itu ujung lidah sedikit ke dalam itu tidak menyentuh langit-langit. Seharusnya menyentuh. Gunanya agar getaran itu nampak. Nah, itu jelas. Mengapa tidak jelas getaran? Karena ujung lidahnya itu tidak menempel pada atau tidak nyentuh ke langit-langit. Langit-langit atas ini dalam ilmu tajwid namanya adalah al-hanakul a'la, langit-langit atas. Sehingga ditempelkan ya, Ar-Rahmanir Rahim. Ini harus diperhatikan. Kemudian masih sama Ar-Rahim, itu sama seperti Al-Alamin. Fokus pada mad arid disukun di akhir hurufnya, itu apa? Mim. Maka jelaskan gunnah mim walaupun tidak sempurna gunnahnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, dijelaskan him. Nah, begitulah harus menjelaskan setiap huruf. Kemudian pada ayat yang keempat, perhatikan pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat berbunyi Maliki Yaumiddin. Perhatikan pada Maliki. Hati-hati pada huruf mim. Mim ini merupakan huruf yang tipis. Huruf tipis dikala berharokat fathah, maka vokal yang ada itu a, sehingga dibaca ma. Ya, berbeda halnya huruf yang tebal berharokat fathah itu akan nampak vokal o, sehingga jangan sampai mim ini dibaca maliki yaumin ma. Tidak boleh ma, tapi maliki, sehingga dibuka. Sebagaimana penjelasan atau pertemuan yang lalu saya telah membahas mengenai itmamul harakat. Sebuah huruf itu juga penting bagi kita untuk fokus pada pengucapan harakat, khususnya pada harakat fathah di maliki. Bagaimana cara pengucapan mim fathah di situ? Yatimmu wal maftuhu bil fathi fahmi. Dengan cara apa? Membuka bibir kita. Maliki. Ya, jangan sampai maliki, bukan mo. Ya, ma. Kemudian perhatikan di kalimat maliki yaumi. Setiap huruf sebagaimana Al-Imam Musakhawi rahimahullah taala beliau mengatakan lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani. Setiap huruf itu sudah ada kadarnya masing-masing. Jangan sampai kita melebihi atau bahkan mengurangi. Artinya adalah
Jika memang seperti itu, ya kita harus seperti itu. Jangan sampai melebih-lebihi. Seperti contoh maliki yaumi. Berikan jeda antara liki. Jangan sampai maliki yaumiddin terlalu cepat. Ya, likinya harus dijelaskan. Maliki yaumiddin. Jangan sampai maliki yaumiddin. Nah, ini terlalu terburu-buru. Makanya di antara makna atau arti dari tartil adalah dia membaca iqrahu ala tamahulin, sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan iqrahu ala tamahulin, bahwa tartil di antaranya adalah hendaklah membaca ala tamahulin. Baca dengan santai, dengan pelan, tidak terburu-buru. Yang dikhawatirkan seperti ini terjadinya. Ya, tidak jelasnya sebuah huruf. Maka jelaskan maliki yaumiddin, maliki. Itu. Kemudian yang harus diperhatikan oleh kita adalah yaumi. Ya, perhatikan di waw. Waw di situ vokalnya u, yaumi. Jangan sampai terbaca oleh kita dengan vokal o, yaumi, yao. Yang betul yau. Ya, bedakan antara yao dengan yau. Nah, maka hati-hati. Jangan sampai dibaca maliki yau. Yang betul adalah maliki yaumiddin, yau. Ya, pakai u, yaumiddin. Itu. Kemudian yang harus diperhatikan oleh kita berikutnya adalah pada huruf dal, ad-din. Huruf dal ini memiliki sifat namanya adalah jahar. Jahar ini bermakna bahasa kita ya, bahasa mudahnya itu jangan sampai ada udara yang keluar atau desisan yang keluar. Jangan sampai dibaca yaumiddin, din, jangan din. Yang betul maliki yaumiddin, din. Dal itu jahar, nggak boleh ada desisan atau udara yang keluar. Ad-din, din, bukan din. Ini yang sering terjadi. Ya, jadi hati-hati dalam mengucapkan huruf dal. Ya, ini harus diperhatikan oleh kita semuanya. Sehingga memang setiap huruf itu memiliki makhraj dan sifatnya masing-masing yang harus kita jaga. Ya, maka dengan cara menjaganya juga kita juga harus mempelajarinya agar mengetahui. Dengan kita mengetahui, berikutnya adalah dengan mempraktekannya. Dan mempraktekannya pun jangan hanya sekadar membaca huruf itu dikala sendiri. Saya jadi teringat sebuah perkataan oleh salah seorang ulama terdahulu. Beliau mengatakan rahimahullah, beliau berkata, kam min mutqinin li hurufil qur'ani ifradan wa la yutqinu tarkiban. Betapa banyak orang yang bisa membaca sebuah huruf dikala independen, huruf itu sendiri, wala yutqinu tarkiban, akan tetapi dia tidak bisa membaca huruf itu dikala pada sebuah kalimat atau pada sebuah ayat. Contoh seperti tadi, da. Kita bisa mengucapkan huruf da dikala independen, individu sendiri. Da. Tapi bisakah kita menerapkannya pada sebuah ayat? Inilah. Artinya juga banyak praktek juga. Maliki yaumiddin. Jangan sampai yaumiddin. Ini harus diperhatikan oleh kita semuanya. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa. Semoga pemirsa semua. Mungkin ini bisa saya berikan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas pembacaan ya dari surat Al-Fatihah ayat ke-2 hingga ke-4 yang telah dijelaskan ya keluarga muslim tadi dan keluarga muslim. Dan tak terasa juga kita berada di penghujung acara di perjumpaan kita di program acara Keluarga Mengaji. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda keluarga muslim, dan tentunya bisa senantiasa simak dan juga ikuti ya pembahasan Al-Quran bersama guru kita Ustaz Fauzi Abu Fasya hafidhullah ta'ala di setiap Kamis malam Jumat ya keluarga muslim.
Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf ya atas kekurangan di malam hari ini. Saya Fajar dan juga guru kita Ustaz Fauzi Abu Fasya Hafidhullah Ta'ala dan juga kru yang bertugas di malam hari ini. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini ya keluarga muslim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah.